Bila dosa berhubungan dengan Allah, 3 cara taubat kata Imam Nawawi. Dinukil dalam kitab Al-Azkar pula. Tidak dinukil dalam Riyadhus Shalihinnya. 1. Ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Segera tinggalkan maksiat. Bila punya dosa dengan Allah, 3 syarat taubat. Pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Segera tinggalkan maksiat. Yang kedua, ayyadama 'ala fi'liha. Menyesal telah melakukannya. Dan puncak daripada taubat adalah penyesalan. An-nadamut taubah kata Nabi. Penyesalan itu taubat. Yang ketiga, ayyu'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Berjanji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Segenap punten syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah. Qudrah dan iradahnya mengantarkan kita hadir ke masjid yang amat mulia ini dalam rangka salat maghrib secara berjamaah, disertai dengan niat i'tikaf mendengar tausiah. Mudah-mudahan menjadi tambahan kebaikan kita di hadapan Allah nantinya. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, kita kenal dengan nama Abu Laits As-Samarqandi. Salah satu bab dalam kitab tersebut, Babut Taubati, bermula bab yang menyatakan tentang taubat. Di awal bab, Syekh As-Samarqandi menukil dialog Nabiullah Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini dialog ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Bagaimana dialognya? Kata Nabi Allah Adam kepada Allah, "Ya Rabb, Engkau telah memenangkan iblis. Ya Rabb, Engkau telah memenangkan iblis. La astati'u an amna'a minhu illa bika."
Karena engkau telah memenangkan iblis ya Allah, maka aku tidak akan sanggup nantinya melawan godaan tipu daya daripada iblis. Apa yang menurut Nabi Allah Adam menang iblis? Kita lihat ke belakang sebentar. Pada saat Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud hormat kepada Adam, iblis tidak mau. Alasan iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia daripada tanah. Padahal dalam kajian ilmiah, unsur tanah lebih hebat daripada unsur api. Memang biasanya manusia sombong nampak kebodohannya. Seperti iblis. Lalu karena kesalahan ini, enggan taat kepada Allah untuk hormat Adam, dikeluarkan iblis ini dari surga. Saat dikeluarkan, iblis meminta kepada Allah, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhan, tangguhkan usiaku, panjang usiaku sampai hari kiamat. Ayat ini memberikan 3 pesan. Pesan pertama, iblis mengakui adanya Tuhan, sehingga panggilannya ya Rabb. Berarti orang yang tidak mengakui adanya Tuhan lebih parah daripada iblis. 1. Yang kedua, iblis telah bermaksiat kepada Allah, enggan taat kepada Allah untuk hormat kepada Nabi Allah Adam. Tapi iblis masih mau berdoa kepada Allah agar mau ditangguhkan usianya sampai kiamat. Maka orang yang enggan mau berdoa lebih parah daripada iblis. Pesan ketiga, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, menunjukkan bahwa iblis percaya adanya kiamat. Ya Allah, panjangkan usiaku, tangguhkan usiaku sampai kiamat. Berarti dia yakin adanya kiamat. Orang yang tidak yakin adanya kiamat, tidak percaya ada azab kubur, hanang gepatehna mahsyar, nyan urungnya lebih parah daripada iblis. Apa jawaban Allah? Fa innaka minal munzarin. Kukabulkan permintaanmu. Nah, ini yang dimaksud dimenangkan tadi. Kukabulkan permintaanmu iblis, kutangguhkan usiamu sampai kiamat. Kutangguhkan usiamu sampai kiamat. Maka jangan suka panjang usia. Yang suka panjang usia, iblis. Untuk apa panjang usia? Orientasi iblis supaya bisa menggoda anak cucu Adam, agar ia nantinya punya kawan, punya sahabat di dalam neraka Allah. Iblis saja yang masuk surga mau cari kawan. Iblis saja yang masuk neraka mau cari kawan supaya masuk bersama-sama ke dalam neraka. Masa kita enggak mau masuk surga bersama-sama? Berarti lebih parah daripada iblis. Menang iblis. Inilah yang disampaikan Nabi Allah Adam. Ya Allah, Engkau telah menangkan iblis, telah Kau kabulkan doa iblis hingga panjang usianya sampai kiamat. Sedangkan aku la astati'u an amna'a minhu illa bika. Aku tidak akan mampu
melawan diriku untuk melawan tipu daya iblis, kecuali karena pertolonganmu. Apa jawab Allah? Adam, setiap anak yang dilahirkan kau perintahkan untuk ada yang menjaganya daripada godaan dan tipu daya iblis, jin dan syaitan. Setiap anak yang lahir ke dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan iblis dan rayuan syaitan. Lalu kata Nabi Adam, Rabbi zidni, ya Allah tambahkan kepadaku. Ketika Allah menjawab bahwa hai Adam, setiap anak yang baru lahir ada yang menjaganya daripada godaan iblis dan syaitan. Berarti sama dengan hana menang untuk syaitan, iblis tetap hana menang, tetap menang draw hai Adam. Pujud, karena engkau ada yang menjaganya. Maka dalam ayat disebutkan, kata Allah, hai iblis, silahkan kau goda siapa saja, tapi ingat, engkau tidak akan sanggup menggoda hambaku yang ikhlas ibadah kepadaku. Menang. Berarti Nabi Allah Adam menang. Tanya manusia menang. Karena walaupun digoda oleh iblis, walaupun syaitan terus menggoda, kita ada yang menjaga. Berarti sia-sialah pekerjaan iblis. Kan benar logika. Tapi Nabi Allah Adam meminta kepada Allah, Rabbi zidni, ya Allah tambahkan, jangan cuma itu. Jangan cuma engkau jaga kami, engkau utus ada yang menjaga kami daripada godaan iblis dan tipu daya syaitan. Supaya kami menang daripada iblis. Lalu Allah firmankan kepada Nabi Allah Adam, hai Adam, al-hasanatu bi'ishri amthaliha. Adam, setiap satu kebaikan yang kau kerjakan, ku balas 10 kebaikan. Kata lu lom iblis. Bejit talu. Goda iblis. Tak buat dosa lagi katanya. Saboh ke hitung dosa. Hai tu me goda le iblis. Tak buat kebaikan. Triplu pahala. Kata lu kau menang manusia lom. Kata lu iblis. Kata Nabi Allah Adam, Rabbi zidni, tambahkan, baik cumanyan. Apa kata Allah kepada Nabi Allah Adam? Adam, at-taubatu maqbulah. Bermula setiap taubat anak manusia akan kuterima selama ruhnya masih berada di dalam jasad. Kau menang lo manusia. Lelahlah iblis, lelah syaitan menggoda anak cucu Adam sejak akil balik sampai ruh keluar daripada jasadnya. Lelah iblis itu, kerja. Karena di detik-detik ada sebagian manusia nyawanya pada saat sebelum berada di tenggorokannya, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kesalahannya yang digoda oleh iblis tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya. Lalu iblis. Tapi iblis walaupun lalu ini menyerah. Gula kalam oleh Nabi Adam. Ya Allah, nu tamah lo. Rabbi zidni, tambahkan lagi kepadaku. Lalu dinukil sebuah ayat oleh Syekh As-Samarqandi. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hai manusia-manusia, hai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan, kata Allah. Hai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan, tayu semayang, hai tem semayang, tayu ibadah, hai tem ibadah, tayu bersedekah, kriat mati, tayu baca Quran doa kali. Segala macam kesalahan yang kau lakukan, ya ibadiyalladzina asrafu, hai orang-orang yang berlebihan, hai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa manusia jami'a, seluruhnya. Janji Allah. Yaghfiru fi'lul mudhari', maknanya mutakarrir, artinya berulang-ulang, continue. Allah selalu terus-menerus mengampuni dosa-dosa hambanya. Man pejut sabe-sabe ke pemaah dosa manusia, karena manusia itu buat dosa pi sabe-sabe. Karena dosa tak buat sabe-sabe, maka ampunan Allah sabe-sabe. Karena salah gedanya dengan Allah sabe, maka ampunan Allah pi sabe-sabe. Yaghfiruna, selalu Allah ampuni. Asaina salah ke ampun. Syarat ji taubat. Pegah oleh Imam Nawawi di awal bab taubah kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Imam Nawawi? At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bermula taubat itu wajib atas segala dosa. Bila bertaubat anak manusia kepada Allah, Allah ampuni dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Baik putus asa tunggu. Ya kan ni tanya wasai na masalah rupa ji kan atha mentang putuh luho putuh. Mugreb putuh, inca putuh, puyang na putuh. Padahal Allah membuka ampunannya seluas-luasnya. Maghfirah Allah seluas-luasnya. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah akan mengampuninya. Sebesar apapun dosa kita, Allah luaskan ampunannya. Tungku raya dah dosa, ubena raya, ubena. Na dosa ube mimbarnya, pahala ampunan Allah dua go mimbarnya. Bena dosa ube masjid jami', ampunan Allah lebih raya dari masjidnya. Ubena dosa seluas langit dan bumi, Allah juga menyiapkan ampunannya melebihi daripada itu. Maka perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tenang menerima taubat katanya. Maka bagah. Katanya hoya ni uji. Karena udah ada ni jauh peng. Cepat. Karena memang tanya jauh, bu bagah baju baik lambat. Banyak tanyakan kagak pernah hai baik lambat, kaja. Santai kalau dia tanya. Dia tanya tetap lambat. Tak boleh langkah ke dua boh likut. Nya ni tanya cara taubat. Tak boleh langkah ke lew likut. Atau dah sifat.
Merempok ngon berjalan berhabar ngon. Po ni rumah le, dia dah pakai baju-baju. Ada berhabar pun rumah. Dah debit dari rumah, dah temung lah motor, kai telefon. Kabut telefon le. Waalaikum kibat ka. Lebut telefon pemati telefon ka ajak amat sujud. Turun dari motor, ka merempok ukang parkir. Ka berhabar ukang parkir le, tak hana merempok. Dia merempok ukang parkir jak pada tempat wudu. Nangon pada tempat wudu, berhabar le nanti an. Hana beh tiradong wudu berhabar. Habis berhabar, habis wudu. Dia tu semayang baca doa, dia baca doa jak kena dari tempat wudu kena lam masjid tengah tajak, nangon ni sampai berhabar lah. Toh lam masjid dan semayang sunat, nangon lam sampai kalau mudah nyoinan. Tinggal dekat kalon 5 minit tu, panjang mandong. Ikutnya gepreh hotel 10 minit tu semayang sunat. Dia semayang sunat, Assalamualaikum warahmatullahi, rupanya belah unun kanan ka berhabar lah. Ongko imam kakak deka mati salah. Kala ilaha illallah lam. Nangan pegah biu. Ongko imam kita takbir Allahu akbar. Nangan itu pegah balam. Preh terubah ayat le Fatihah. Ko imam baca je Fatihah ke kalian pu ayat. Mahi al-Baqarah. Pegah bau panjang bacut. Ina ataina. Kasih untuk tambung lo. Allahu akbar semayang, lam semayang, yang kepikir nyontuk dekat semayang pokok begah lam. Nyamban komunikasi kita nyo hak betul-betul. Lagi komunikasi kita nyo dengan media je dengan WA nya nah. Nya WA. Tapi dah buka WA dia. Tapi munyo jino WA lego, jino dah balah. Mutu jino WA apa? Trend kita mau WA. Jina sudah balah. Om ya hana WA. Baca WA barau. Nyana juru lagi nyana. WA barau baca aku kalau le tak. Tup le. Nyana matu walung kean. Ni matu walung mengajar. Kalau WA, kalau le WA. Ikah apa kalau WA barau le. Okan WA barau tunggu WA bunau. WA bunau lagi. Bunau kan kalau kakalan, bukan kalalam. Pakai urung baca koran kita. Koran barau ronyo baca. Padahal barau kalau tamat 2 go. 2 go khatam ka koran barau. Bacalah. Padahal yang you baca moga-moga Quran you baca moga-moga. Nyokan truk ba Quran hanya baca. Kalau barau. Roh mak Quran kali barau WA atau barau baca orang nyolong. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kepada ampunanmu, malah kita kepada ampunan Allah, maka malah kita bersenda gurau, damai mengerau, tak jajak lambat-lambat, berode. Hana temayang. Hentuk dah temayang mulai belum. Mangka leh belum? Apa belum? Mangka apa belum? Preh mong belum. Mangka emang belum? Preh 6 belum. Mangka 6 belum. 65. Mangka 65. 7 belum. Nyo ka mati. Yang kenyan seandai di jamun. Ya, kamu nyesal. Mangka 7 belum ka mati. Yang kenyan seandai di jamun. Kupu habis watai sejak akil balik untuk beribadah kepada Allah. Hal laginya kejadian. Nyainan baru menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang keinginan baru menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Yang keinginan baru menyesal. Menyesal selalu di akhir. Jamaah maghrib yang berbahagia. Bila dosa berhubungan dengan Allah, 3 cara taubat kata Imam Nawawi. Dinukil dalam kitab Al-Azkar pula dinukil dalam Riyadhus Salihinnya. 1, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, segera tinggalkan maksiat. Bila punya dosa dengan Allah, 3 syarat taubat. Pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, segera tinggalkan maksiat itu.
Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesal telah melakukannya. Dan puncak daripada taubat adalah penyesalan. An-nadamu taubah, kata Nabi. Penyesalan itu taubat. Yang ketiga, ayyu'zima alla ya'uda ilaiha abadan, berjanji tidak akan mengulangi selama-lama. Bila dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, tambah satu syarat lagi, ayyabra'a min haqqin sahibiha. Bila engkau pernah mengambil barang orang, kembalikan. Bila engkau pernah menyakiti hati orang, minta maaf kepadanya. Baik preh kala kemah hanin ku imum te mati. Ladom na urung hanan la kemah. Uta la kemah. Ate mati entu kan kena dong ku imum yang laki-laki kemah. Leh sembahyang jenazah. Dikadang di dungku-dungku imum pi susah ke bagi fikir. Banggekeun nyong kepada doron mandum nu laki maah mewakili jenazah. Pertama, menyemantang udip jenazahnya yang gede laki maah. Kadang dia gede. Bukti ji segala mate hana laki maah. Atau han merumpok laki maah. Ka mate baru laki ibu. Maka segala mati, bila ada dosa dengan Allah, taubatlah kepada Allah. Bila ada salah dengan sesama manusia, minta maaf kepadanya. Bila ada barang yang pernah kita ambil, kembalikanlah. Punya utang yang belum selesai, selesaikanlah. Supaya setiap kehidupan yang kita jalani bersih, dan ketika kembali kepada Allah, tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kehidupan sesama manusia. Tunggu trip matang mati di. Tahu pegah trip. Tinggal mati itu. Tinggal mati itu. Besok. Tahu pegah. Quran pegah. Maka di antara amalan yang perlu dipersiapkan untuk hari esok, tinggal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai manusia yang beriman, takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan persiapkanlah akan amal kalian untuk hari besok. Tinggal. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selama-lama. Wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah untuk akhirat kalian, ka'annaka tamutu gadan, seakan-akan kalian mati besok. Pajan mati besok, pajan mati singo. Mamnya singo hana mati singo. Yang pasti singo mati. Tunggu, tinggal hana mati. Yang ke tinggal mati. Man tinggal mati. Tinggal mati. Kiamat pajan aku. Tinggal. Man tinggal hana aku. Angko tinggal. Man tinggalnya hana. Yang tinggal. Kenapa digambarkan besok? Untuk menunjukkan begitu dekat kematian dengan kita. Dodat tinggal. Berarti dekat. Menyosingah punya bahasa adanya. Berarti 20 puju. Uranya yang malamnya. Nyolam bulan Hijriah. Kait tamang tinggal. Tapi lam bulan Masehi. Untuk po 12 malam. Baru tamang tinggal. Man punya tinggal mati itu. Di no uri masjid. Man punya hana ramai uri masjid ladang. Karena
Karena hana gedepu singoh ke mati. Gue pikir gak nyan mati 20 ton tu. Gue pikir gak nyan mati 20 ton tu. 40 ton tu, 50 ton tu. Padahal mati singoh. Mainkan singoh ke hana ke singoh. Yang penting singoh. Nyan wo rumah pegah apa rumah di singoh mati dia. Man menyo singoh mati. Hang khusyuk dah ibadah. Khusyuk adalah. Man menyo 20 ton tu mati. Khusyuk dah ibadah. Mana khusyuk? Pola 40 ton tu jadi hang khusyuk. Menyo singoh mati tu khusyuk. Nyoi tanya yang tak fikir singoh pun. Singoh poh padim ku tamang kan tu supaya awai kujak be iradia. Whatever kan tu fikir nyopoh padin ku wow. Menyopoh lem menyopoh rumah ku noi. Tu sembahyang maghrib masjid Al-Hikmah. Liu sembahyang maghrib baru ku wow karena hana iradia. Man malam iradia mulai poh kurang malam ku wow puasa malam. Nyan yang kepikir ke nyan yang dah fikir tengah. Kandron matang ilong tu menan. Nyo ke nyo dah fikir. Padahal jarang tak orang fikir bahawa ilong tengah tu mati. Maka kadang para ulama mereka sudah mempersiapkan kain kafannya. Balik bersiap. Nah ladom ustaz tunggu ulama-ulama, bahkan ulama-ulama awal mereka kadang sempat mandi. Kalau ke mana? Karena belum karam mati. Ke mana aja? Supaya mati baik hana payah semana oleh. Hai kali ke mana? Kali ke mana aku rawa? Yang kenya yang ke akan terus pak sawah masa jenazah mana aku rawa. Yang kenya segala mati ke mana? Apa je ke mana? Karena agaknya kesadari bahawa ilong mati singoh. Ke mana aja? Ironi tanya ke hana ada mana alam? Karena ada fikir trip teman-teman mati. Seandainya tak fikir singoh tu mati, mandum tak mana. Kai-kai kapan kalau dia belum sampai kota. Yang paling lagak, kalau takoh kura dalam kalau tak lipat sesuai ukuran badan, peduk lalu mari. Tak pegah apa rumah. Dek, long singoh mati. Nampak jagapan. Hana le susah tunggu imum ya belum jagapan. Hana payah le susah adik abang ya belum jagapan. Peti-peti jenazah kat siap empat. Oh man baik menan bang. Pu baik menan kah mati singoh. Tanya yang tak kejar adalah kehidupan. Singoh dah fikir tentang dunia. Jangan cuma berpikir besok itu cuma dunia, tapi besok itu juga akhirat. Bukan cuma berpikir masa depan itu dunia, tapi masa depan itu akhirat. Nyan urang meiman aja. Cita-cita urang meiman, itanya begot masa depan. Nyan ada urang ladam mau tak pegah masa depan, ingat yang kau tak Tuhan. Mestinya masa depan akhirat dia hoi. Karena orang singkatan pikiran, seakan-akan mereka berpikir masa depan itu hanya waktu tua, mereka lupa mempersiapkan diri untuk akhirat masa depan yang sebenarnya. Anu udah ada pegahnya, dek. Kau harus sukses. Nyan laulah anak miat sukses nyan, itu meja kuliah S1, S2, S3, masuk ke perguruan tinggi ternama di dunia. Masuk fakultas terfavorit yang hebat, lalu selesai dapat kerja, sukses, semayang tan ibadahan. Pulang jamun modern, musok-sok keren duman yang muda. Bah pih muka lagi jeregen, menyenapeng ramai yang hawa. Nyo cekat roh masa. Muka petak lagi tu pembob. Asai napa? Bulat keroi. Tapi menyemuka bulat hanapeng lagi sepombob muka. Nyan PR katanya. Orientasi pendidikan kita di Aceh mestinya karena berbasis syariat Islam. Orientasinya bukan hanya untuk masa depan dalam aspek dunia, tapi juga akhirat. Tapi sayang seribu sayang, anak-anak kita kadang sudah kita didik materialistik. Sejak dia kecil,
Ia beut dek mau jajan ngaji. Arti ji menyahana jajan baik kayak beut. Dek mau jajan sekolah dapat jajan. Kalau enggak sekolah enggak dapat jajan, berarti ke sekolah karena jajan. Terus rumah kula putih guru bak purno hanji tapu ji. Kenapa? Karena orientasi yang ditanamkan. Maka mestinya orientasinya besok, makna besok mate akhirat. Nyan besok. Kalau kita tidak bekerja hari ini, alamat tidak bisa makan besok. Kalau tidak beramal hari ini, alamat sengsara besok. Kalau kau bekerja hari ini, alamat hidup bahagia bisa makan besok. Kau bekerja hari ini, kau beribadah hari ini, alamat bahagia besok. Besok inilah yang perlu kita perhatikan. Besok inilah yang perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai seakan-akan besok itu sesuatu yang sangat lama, sangat jauh dengan kita. Tidak, besok sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita besok. Kalau besok mati, apa yang sudah kita persiapkan? Kalau besok kiamat, amal apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Berarti singkat hidup ini. Berarti cepat mati ini. Berarti tanpa kita sadar, tiba-tiba mati besok. Ada orang yang tidak sadar dia mati besok. Rupanya besok mati. Han patih ni dengar singa. Rata masjid, rata daerah, rata tempat sekarang. Tiap saat leh subuh, leh kalimat-kalimat, pengumuman, berita, tazkirah ada orang meninggal dunia. Fikir bahana kena COVID kah hana kena corona. Wate hana kena corona, pada fikir lagi tanya kahan mati dulu, mati. Karena matinya kon soal corona. Ada kena corona menyahan mati hanci. Artinya ramai urang kena, alhamdulillah kabi pulih li Allah. Nah urang hana kena mati ke cik? Hana kena corona ka mati. Kenapa? Karena itu terkait ajal, terkait janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dialog Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala mengembirakan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan seluas-luasnya kepada kita atas setiap dosa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan memberikan refleksi pada muhasabah kepada kami yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.